Halo Bridge and Genesis, apa kabar semuanya? Welcome to our online service. I pray everyone is healthy and happy ya. Jangan lupa say hi dulu buat semua teman-teman yang udah ada di kolom chatroom di bawah ini. Dan kita masih punya waktu untuk telepon dan hubungi beberapa teman yang belum sempat hadir supaya bisa segera join di ibadah kita hari ini. Dan saya juga punya informasi penting buat kamu di minggu ke depan. Premarital Class diadakan di hari Selasa 21 April jam 7 malam via Zoom. Bagi yang sudah registrasi, link akan diberikan oleh admin ICC. Dan setiap harinya, ICC memiliki online program yang bisa kamu ikuti. Dan untuk informasi bisa kamu langsung akses di website icc.church.online. So, are you ready for the service? Mari memuji dan menyembah dengan kesungguhan hati dan mata yang hanya tertuju pada Yesus. Siapkan catatan, let's be excited, katakan yes dan amin, and let's enter the presence of God with gladness. Enjoy the service. Generation. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. We stand in the gap to spread the gospel. We take up the cross whatever it costs. As a living sacrifice, we offer our lives for the lost. Youth never dies. We are the selfless generation. Get it up. Yesaya 51 ayat 23. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasmu. We are the selfless generation. We stand in the gap to spread the gospel. We lie down on the ground so you can walk on us just like a bridge. As a living sacrifice, we offer our life for the lost. Youth never dies. Youth never dies. We are selfless generation. Hello everyone, it's amazing. Come on, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Okay, ICC, we're going to praise Jesus again. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. So, are you excited? Are you excited? Yes, wherever you are. Mari sama-sama memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Come on. ICC, we sing. I give you glory for all you've brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you, yes Jesus, and now I'm ready for whatever you wanna do. Come on, we sing your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing again, your presence. Your presence
is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Thank you, Jesus. And I'm believing the best is yet to come. Amen. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence, come on. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes. Oh, yes, Jesus. Come on, are you ready? Come on, we sing. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Come on. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop. Come on, we sing. I know. Breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know. Breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never. Come on, we sing again. Come on, sing like you believe in your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, oh, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. One more time we sing. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. It's Jesus. Yes, God. So come now, Lord. Karena kami percaya Tuhan, Kau ada di sini, Tuhan. Engkau alasan setiap kami hidup, Tuhan. Kau alasanku hidup, Tuhan. Yes, Jesus. Come on, Sisi, mari menyembah lebih dalam lagi. Yes, God. Yes, Jesus. Yes, God. Come on. Yes, God. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu.
on, ECC we sing. Kau telah memberikanku. Kau Telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu Kau tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Oh, Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Amin. Setiap nafasku ada dalam tangan. Mari sekali lagi dengan sepenuh hati. Come on, we sing. Kaulah alasanku hidup. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus. Betapa besar Kau, Yesus. Tiada terukur kasih-Mu. Amin, amin. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Oh, Yes, Jesus. Setiap nafas kami ada dalam tangan-Mu. Bahkan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan hidup kami sekali lagi kepada tangan Tuhan yang besar. Karena masa depan kami, karena setiap nafas hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Bahkan pemazmur bilang, dengan jari-jarimu Engkau membentangkan langit. Dengan tangan Tuhan sendiri yang membentangkan langit. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain bilang, dengan tangan-Mu Engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Tangan yang berkuasa ini memegang masa depan kita, memegang setiap nafas hidup kita. So ECC, mari turn our hearts to Jesus. Karena benar Dia alasan kita hidup. He's the reason why we live today. It's Jesus, God. It's Jesus, God. You're the reason that I live. It's Jesus. You're the reason that I breathe. You're the reason that I sing. Jesus, You are. You're the reason that I live. Come on, we sing this new song. You're the reason that I breathe. You're the reason that I sing. Jesus, You are. You're the reason.
reason that I live. Oh, you're the reason that I breathe. You're the reason that I sing. Jesus, Jesus, you are. That I live. Oh, you're the reason that I breathe. Jesus, you're the reason that I see. Oh, Jesus, you are. Setiap nafas kami Tuhan, setiap masa depan kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan ada dalam tangan-Mu. Tangan yang berkuasa atas hidup kami, tangan yang menenun setiap kami, tangan yang menulis setiap cerita kehidupan kami. We want to surrender our life in the mighty hands of yours again, Jesus. Thank you, God. We love you, Jesus. You're the reason why we live. You're the reason why we sing. You're the reason why we breathe.
Thank you, Jesus. We thank you. We love you. We love you. ECC, wherever you are, mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. What's up, Bridge and Genesis? Are you enjoy the presence of God today? If you feel the presence of God, boleh type di kolom komentar, He is with you. Yes, He is with you today. Dan hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan dan bahkan kita bisa enjoy worship session karena ada orang-orang yang memberikan diri untuk tetap melayani. They put so much effort for it. So, let's appreciate them. Please type, thank you volunteer. Yes, you guys are awesome. Kita juga mau menyambut setiap kalian yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah. You are not strangers, you are part of the family. Yuk kita sambut sama-sama, welcome home. Kalian boleh klik link yang ada di bawah ini. Kami mau berkenalan dengan kalian lebih lagi. Kita juga senang karena minggu lalu kita punya 4 teman baru. Welcome home guys, you are part of this family. It's offering time. Minggu lalu baru saja kita merayakan Paskah. As we know, a few days before, we also celebrate Good Friday, when Jesus died and give Himself for us. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kalau Tuhan Yesus sampai kasih contoh dengan hidupnya, ini pasti sesuatu yang baik dan penting untuk hidup kita. So, ada cerita dari satu raja yang terkenal. Namanya adalah Alexander the Great. Suatu kali dia sedang berjalan-jalan mengelilingi kota dan melihat seseorang pengemis meminta-minta di jalan. Alexander the Great lalu tergerak untuk memberi dan akhirnya memberikan koin emas kepada pengemis itu. Padahal pengemis di hari itu hanya diberi koin dari tembaga. Salah satu teman raja melihat itu dan bertanya, kenapa harus dikasih koin emas bukan koin tembaga aja? Jawaban Alexander bagus banget. Dia bilang gini, yes, a few copper coins would have sweet this beggar's need, but gold's coin sweets Alexander's giving. Di terjemahan dibilang gini, ya beberapa koin tembaga akan cocok dengan kebutuhan pengemis ini. Tapi koin emas sesuai dengan pemberian Alexander. Alkitab mengajarkan kita hal yang sama. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagian dari kerelaan hati di ayat ini, waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi ini. What you have decided in your heart to give. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa offering is more about your heart than just amount that you give. Dan kita bisa mengambil kesimpulan. The way you give show who the real you are. So today saat kita memberi, pastikan bukan hanya karena kewajiban atau bahkan hanya karena paksaan. Kita memberi karena kita tahu who the real we are inside. Yes, kita adalah anak Allah, kita diberkati, and it's a privilege to give our best for the Lord. So, dengan attitude ini kita bisa memberi yang terbaik. Before we give, let's pray. Kami mengucap syukur karena hari ini kami tahu bahwa kami anak Allah, bahwa kami diberkati, dan kami Tuhan izinkan untuk hidup kelimpahan. So hari ini waktu kami memberi, kami tahu kami mau memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah baik atas hidup kami. So ini persembahan kami, ini yang terbaik buat Tuhan. Thank you Lord in Jesus name, and everybody say amen. Amen. Kami sudah mencantumkan nomor rekening di layar Anda untuk membantu Anda memberikan persembahan dan persepuluhan. Selamat memberi dan thank you for giving generously. So, that's all for this week. We are going to hear the word of God and I need you to silence your phone. Okay? Prepare your notes. Yang ketiga, be excited guys. Okay? Say yes and say amen. So, for the next preacher, he is a leader, he is a brother, and he is a father. Please welcome Pastor Winston Yehezkiel. Hai The Bridge and Genesis, engkau yang di Bandung, Jakarta, Sydney, bahkan dimanapun kau berada. Today, I prepare to preach. Please prepare yourself to receive. Nah, kita tahu belakangan ini hashtag yang jadi trending di sosial media yaitu hashtagnya di rumah aja. Setuju betul? Hashtag yang jadi trending ini sekaligus menjadi judul sharing saya hari ini.
di rumah aja. Kalian siap untuk belajar bersama-sama? Nah, satu kata yang terus-menerus muncul di hati saya hari-hari ini adalah prepare. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dan besar banget. Sampai semua orang dipaksa untuk diam di rumah aja. Ada amin. Di keadaan ini, di situasi ini, di rumah saja ini, saya berusaha menghubungi 2-3 orang dalam sehari selama di rumah aja. Dan hampir semua orang yang ngobrol, saya simpulkan banyak yang mengalami bosan, mati gaya. Karena harus di rumah aja mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jujur, The Bridge and Genesis, saya pun mengalami bosan di awal-awal harus diem di rumah aja. Coba hari itu saya putuskan, saya coba renungkan. Kenapa ya orang jadi bosan? Dan saya temukan, orang menjadi bosan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. As simple as that. Hari ini kita akan belajar 2 hal yang perlu kita buat selama di rumah aja. Are you ready, The Bridge and Genesis? So, hal yang pertama yang saya rindu untuk bagikan yaitu pergunakanlah waktumu dengan bijak. Pergunakanlah waktumu dengan bijak. Mari kita lihat dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Dan saya akan bacakan dari versi The Passion Translation-nya. Dikatakan begini. So be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom, for we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. Manfaatkan sepenuhnya setiap hari. Itu yang saya lihat dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16 ini. Mari gunakan hari ini sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Kenapa bang? Because the futures belongs to those who prepare it. Mari buat jadwal seminggu ke depan. Mulai dari bangun tidur, saya percaya di pagi hari, ada amin. Sampai kembali tidur di malam hari. Kalau kau orang yang kebalik, kau bangun di malam hari, kau tidur di pagi hari, saya cuma punya pesan yang simple. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saya percaya setiap orang pasti akan beda-beda jadwalnya. Kita tahu dalam satu hari ada 24 jam, betul ya? Nah, saya mendorong kita bagi jadi 3 bagian besar ini. Sederhana, saya kasih gambaran bagaimana kita menggunakan waktu yang dimaksud. 24 bagi 3 adalah 8. So, kita akan bagi dalam 3 bagian 8 jam, 8 jam, dan 8 jam. Saya dorong, saya encourage teman-teman, mari gunakan 8 jam untuk istirahat. Mari gunakan 8 jam berikutnya untuk kita melakukan hal yang produktif. Untuk kau yang sekolah, untuk kau yang mahasiswa, pelajar, mari belajar online dari rumah. Mari lakukan dengan produktif, mari lakukan dengan setia. Untuk kau yang bekerja dari rumah bahkan, mari tetap bekerja. Mari ambil 8 jam dalam satu harimu untuk kau melakukan hal yang produktif. Hal yang ketiga, jam 8 yang ketiga, ya, atau 8 jam yang ketiga. Mari pakai juga untuk keluarga, waktu untuk kau berdoa. Mungkin kau pembapaan, cari bapak rohanimu, cari anak-anak rohanimu. Kau bisa home cell, kau bisa apalagi di sana, me and my Bible time. Kau bisa baca Alkitabmu, kau bisa ikut isi online program yang luar biasa itu. Kau juga bisa melakukan hobi di sana. Mari lakukan sesuatu yang kau atur sedemikian rupa sehingga kau bisa mempergunakan waktu dengan bijak. So, bayangkan dalam 24 jam kita hanya beristirahat. Can you imagine that? Saya ketemu ada istilah hari ini pasukan rebahan. Kalau pagi ketemu pagi, kita anak-anak mudanya Tuhan hanya istirahat alias tidur. Saya pastikan punggung kita akan tumbuh jamur-jamur yang gatal itu. Ada amin, betul ya? Atau enggak bang, saya orangnya senangnya kerja, saya senangnya belajar, saya mau selalu produktif dan pagi ketemu pagi, which is 24 jam, hidupmu bekerja, belajar, lakukan hal-hal yang produktif. Saya nggak bilang itu salah, tapi menurut saya pribadi itu nggak baik buat jiwamu.
Betul ya? Atau kita orang-orang yang sangat keluarga banget. Oh, ini kan momentum kita lagi di rumah. Saya mau keluarga banget, Bang. Oke, tapi kalau pagi ketemu pagi, kita ngobrol aja terus dengan keluarga. Kita makan bareng aja dengan keluarga. Sekali lagi saya tekankan, gak ada yang salah. Tapi itu masalah menurut saya, iya gak sih? Kita harus lakukan juga hobi kita. Atau hobi ini lagi seru. Banyak anak-anak muda yang membunuh waktu-waktu bosannya dengan lakukan hobi. Hobi yang paling happening hari-hari ini tuh main game. Saya nggak bilang main game salah, jangan salah. Saya pun main game. Tapi kita perlu menggunakan waktu dengan bijak. Bukan pagi ke pagi main game, ya. Itu berbahaya. Nah, mari The Bridge Genesis gunakan waktu saat di rumah aja ini dengan bijak. Buat perencanaan, buat jadwal. Karena when you fail to plan, you plan to fail. Ketika kau gagal membuat rencana, kau sedang merencanakan untuk menjadi gagal, untuk gagal. Itu yang pertama. Kalian belajar sesuatu, untuk diam di rumah aja, pergunakanlah waktumu dengan bijak. Hal yang kedua yang kita juga mau belajar sama-sama hari ini. Persiapkanlah dirimu dengan maksimal. Nah, Bapak Rohani saya mengajarkan, kesempatan itu diberikan ke semua orang. Dengarkan, kesempatan itu diberikan ke semua orang. Namun hanya mereka yang mempersiapkan diri akan bertemu dengan kesempatan. So, Bapak Rohani saya punya satu quotes yang luar biasa. Dikatakan, sukses adalah ketika persiapan 95% bertemu dengan kesempatan 5%. Wah, luar biasa nggak? Quotes by Pastor Victor Waang. Nah, mari kita lihat Matius 25. Ini saya ambil cerita atau kisah gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Teman-teman boleh baca selengkapnya Matius 25 ayat 1 sampai 13, tapi saya hanya akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya bacakan ya. Dituliskan di Alkitab begini, Matius 25 ayat 1 sampai 4. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, katanya. Ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini. Yang pertama yaitu persamaan dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini. Apa persamaan mereka, Bang? Mereka sama-sama tidak tahu kapan mempelai pria akan datang. Betul ya? Hal yang kedua yang kita dapat pelajari yaitu perbedaan dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini. Apa itu, Bang? 5 gadis bijak, mereka mempersiapkan sesuatu. Mereka menyiapkan pelita, juga menyiapkan minyak cadangannya. Sementara 5 gadis bodoh yang lain tidak. Kalau teman-teman baca secara menyeluruh di rumah di Alkitab teman-teman, 5 gadis bijak akhirnya bertemu dengan mempelai pria. Sementara 5 gadis bodoh tidak sama sekali. So, itulah yang disebut persiapan dan kesempatan. Ada hal yang bagus juga saya temukan di Lukas 16 ayat 10. Sekali lagi saya bacakan dari versi The Passion Translation-nya. Dikatakan begini. The one who manages the little he has been given with faithfulness and integrity will be promoted and trusted with greater responsibilities. But those who cheat with the little they have been given will not be considered trustworthy to receive more. Ini ayat powerful banget menurut saya. Dikatakan orang yang mengelola perkara kecil yang telah diberikan dengan faithfulness, dengan kesetiaan, dengan integritas akan dipromosikan dan dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi di ayat ini disampaikan, tetapi mereka yang cheat, curang dengan perkara-perkara yang kecil, tidak dapat dipercaya dan tidak dapat menerima hal-hal yang besar. So ini ayat yang powerful banget. Waktu saya baca ayat ini, saya jadi teringat kisah Raja Daud.
Mari kita lihat kisah Raja Daud. Kita tahu Daud adalah seorang gembala. Dan dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Teman-teman boleh baca di 1 Samuel 17 ayat 28. Hal yang lain kita harus tahu tentang Daud. Daud tidak pernah ikut pelatihan militer. Bahkan beberapa dugaan Daud bukan anak yang diinginkan orang tuanya. Hari ini kalau saya bahasakan untuk hari ini ya, saya mau bilang gini, Daud ini anak yang gak terlalu dipedulikan. Bahkan Daud ini gak disekolahin dengan benar. Daud hanya disuruh untuk diam di rumah aja. Maksudnya apa bang? Dia hanya disuruh untuk bantu-bantu. Beres-beres rumah, bantuin cuci piring, cuci pakaian, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, Alkitab menceritakan Daud dapat mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud dapat mengalahkan Goliat yang hari itu menggetarkan pasukan Israel? Mari kita lihat kebenarannya. Dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan. Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat terakhir 36. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Tahukah engkau, The Bridge and Genesis, ternyata Tuhan mempersiapkan Daud lewat hari-hari Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Ditulis di Alkitab, dia terbiasa mengejar, menghajar, bukan belalang atau katak semut. No. Dia terbiasa mengejar dan menghajar singa maupun beruang yang menyerang kawanan dombanya. Hal yang menarik bagaimana Daud dipersiapkan Tuhan hari itu. Ya, dia terbiasa mengejar dan menghajar singa maupun beruang. Saya bacakan lagi dari 1 Samuel ayat pasal 17 ayat yang ke-48. Dituliskan begini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ini seru banget. Hal yang menarik bagaimana Daud dipersiapkan Tuhan. Dia terbiasa mengejar, dia terbiasa menghajar singa maupun beruang. Hal yang sama Daud lakukan saat dia berperang. Dituliskan tadi kita baca ayatnya. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Daud dipersiapkan Tuhan. Dia biasa mengejar singa dan beruang. Waktu dia melawan Goliat. Dia bukan jalan pelan-pelan sambil berpikir gini, kalau saya kalah gimana ya? Tapi dia kan besar banget. No. Dia berlari ke barisan musuh. Dan kita tahu akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat. Tuhan mempromosikan Daud menjadi raja Israel. Bahkan Daud adalah raja terhebat sepanjang sejarah Israel. The Bridge and Genesis. Hari ini saya ingatkan kita lagi. Jangan merasa terlalu besar untuk melakukan perkara kecil. Nanti Tuhan bilang, kamu terlalu kecil untuk perkara besar yang mau Tuhan buat di generasi ini. Ada amin. Ya. Sampai mana tadi saya? So saya mau bilang, tomorrow is a mystery. Today is a preparation. Hari depan itu masih rahasia. Nobody knows. Tapi hari ini kita tahu, kita harus mempersiapkan sesuatu. Apa yang hari ini kamu kerjakan dan terlihat kecil? Mungkin kau pelajar mahasiswa, di rumah aja belajar online. Mungkin kau bekerja di rumah aja. Mungkin kau udah libur atau bahkan bagaimana gak ada kerjaan lagi. Bantuin orang tua di rumah, bekerja dari rumah, atau di kosan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang kau bisa lakukan? Apa yang hari ini kamu kerjakan dan terlihat kecil? Saya mau bilang, kerjakanlah
terus dengan setia. Karena hal yang terlihat kecil itu, dengarkan ini, punya potensi untuk membuatmu menjadi orang besar. You learn something ya. Sama seperti pohon yang besar. Ya. Pohon yang besar itu tidak mendadak jadi besar. Dia pasti berawal dari benih yang kecil. Namun, segala sesuatu yang dibutuhkan benih itu untuk menjadi pohon besar ada di dalam benih itu sendiri. Saya mau bilang lagi buat engkau The Bridge and Genesis dimanapun kau berada. Segala sesuatu yang kau butuhkan untuk menjadi orang besar ada di dalam dirimu sendiri. So, hari ini pastikan kau mempersiapkan dirimu dengan maksimal. Ada amin. Amin ya. Saya mau bagikan satu kisah yang menginspirasi saya buat teman-teman The Bridge and Genesis hari ini. Kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami dampak buruk dari virus COVID-19 ini. Dan kita tahu ini mempengaruhi ekonomi global. Ya. Nah, namun saya temukan ada satu orang yang justru tercatat semakin bertambah kaya di situasi ini. Namanya Eric Yuan. Siapa Eric Yuan? Dia adalah CEO Zoom. Karena hampir seluruh orang di dunia menggunakan Zoom sebagai media komunikasi. Zoom maksud saya, bukan Zoom ya. Jadi hampir seluruh orang di dunia ini menggunakan Zoom sebagai media komunikasi. Nah, saya cari-cari lagi, saya temukan lagi. Sejarah pernah mencatat visa US Eric Yuan pernah ditolak 8 kali. Bahkan bahasa Inggrisnya belum lancar saat itu. Hari di mana dia mengembangkan aplikasi Zoom, gak banyak orang yang percaya dan support. Namun dia tetap setia mengerjakan Zoom meskipun hari itu masih terlihat kecil. Hari ini jadilah Zoom yang kita gunakan. So, mari persiapkan dirimu dengan maksimal hari ini. Ya, karena saya percaya persiapan adalah bukti bahwa kamu percaya sesuatu yang baik dan besar di depan sana akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin. Ya, teman-teman belajar sesuatu sejauh ini, ya, di rumah aja nggak membuat kita cuma berdiam diri, tapi kita bisa mempergunakan waktu dengan bijak. Dan yang kedua, kita bisa mempersiapkan diri dengan maksimal. Sebagai penutup sharing hari ini, mungkin sebagian dari The Bridge and Genesis yang menyaksikan ibadah ini timbul pertanyaan, kenapa sih si abang percaya banget bakalan ada hal yang baik dan besar di depan sana? Kita harus pergunakan waktu dengan bijak, kita harus persiapkan diri dengan maksimal. Kenapa sih? Betul. The Bridge and Genesis, listen. Saya percaya banget ada sesuatu yang baik dan besar banget yang akan Tuhan jadikan di depan sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. He is risen. Itulah kenapa saya yakin banget hari ini generasi kita sedang ada di kehidupan kuasa kebangkitan Yesus. So pasti saya percaya ada hal besar di depan sana. Bahkan ditulis di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dia bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini yang paling saya suka. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Minggu lalu di Easter service kita, Kanala sampaikan hal yang powerful banget. Dan sampai hari ini masih bunyi banget di hati, di pikiran saya. Beliau sampaikan, He is going ahead. Dia sudah berjalan mendahului kita. Saya mau bilang, The Bridge and Genesis, Tuhan sudah ada di depan hidup kita. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Pertanyaannya, apa yang Yesus buat di masa depan hidup kita? Dia sedang buka jalan. Bahkan mungkin saat gak ada jalan, dia Tuhan yang sanggup buat jalan. Dia Tuhan yang sedang buka kesempatan untuk saya dan teman-teman. Bahkan dia Tuhan yang sedang buat kesempatan-kesempatan yang baru untuk saya dan teman-teman boleh mengalami hari depan yang indah dan penuh harapan.
So the bridge, hari ini, Genesis, hari ini. Jangan sekedar kita diam membuang waktu. Jangan sekedar kita pasif gak melakukan apa-apa. Waktu momentum kita di rumah aja. Ingat, yang pertama, pergunakanlah waktumu dengan bijak. Buat schedule sedemikian rupa. Dan yang kedua, persiapkanlah dirimu dengan maksimal. Saya yakin teman-teman belajar sesuatu hari ini. Dan sebelum saya selesai, dimanapun teman-teman berada hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Yes Lord, yes Jesus. Shtikrada barala barala bayabaka. Rebede arala marala bayabaka. Shedebede arala bayabaka. The Bridge and Genesis, dimanapun kau berada. Saya mau berdoa khusus buat setiap engkau. Bolehkah engkau yang menyaksikan ibadah ini? Bolehkah kau menaruhkan tangan kananmu di dada? Dan saya mau berdoa untuk setiap engkau yang menaruhkan tangan kananmu di dada. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kau sudah bangkit. Bahkan kau hidup di generasi ini Tuhan. Kau akan menjadikan, kau akan membawa, kau akan memakai setiap kami anak-anakmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar di depan sana. Biar hari ini Bapa, aku berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman The Bridge and Genesis yang menaruhkan tangan kanannya di dada. Tuhan berkati mereka. Biar season atau musim di rumah aja ini, mereka bisa benar-benar bijak menggunakan waktu. Mereka juga bisa benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal. Dan aku percaya Tuhan, kau yang akan pakai mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Kau yang akan melesatkan mereka ke tempat-tempat, ke bagian-bagian yang tidak dapat kami mengerti. Karena kau Tuhan yang mempersiapkan sesuatu yang baik dan besar buat masa depan kami. Hamba berdoa biar hari ini benar Tuhan, gak cuman sekedar mendengarkan, tapi The Bridge and Genesis boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini The Bridge and Genesis, angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa berkat. Yes Lord, yes Jesus, thank you Lord buat hari ini, thank you Tuhan. Hari ini The Bridge and Genesis dimanapun kau berada, Tuhan memberkatimu. Biar kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya menyertaimu, bahkan mengejarmu dimanapun kau berada. Listen, you are selfless bridge. You are a selfless generation. Tuhan mau jadikan sesuatu mulai dari engkau. Tuhan mau pakai engkau untuk menyatakan sesuatu. Engkau yang ada di keluargamu hari ini, Tuhan mau pakai engkau untuk jadi sesuatu yang Tuhan mau buat di keluargamu. Engkau yang belum pulang, engkau yang masih ada di kosan, dengar, Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi berkat di tengah-tengah kosanmu untuk orang kanan kirimu. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Wow, what a powerful sermon. Thank you Pastor Winston buat sermon yang sudah menguatkan kita semua. Dan untuk kamu yang baru pertama kali join ibadah kita hari ini, kami rindu sekali berkenalan dengan kalian. So setelah ibadah ini selesai, kami menunggu kamu di lounge newcomer yang berada di eccchurch.online. Sekali lagi, eccchurch.online, okay? So ECC, thank you for joining us today. Stay healthy, keep connecting, and happy Saturday. Terpujilah Kau.